dari pasar Bandungan itu kebiasaan orang-orang pasar itu kemis waginan, itu berbagi kasih berkat. Oh, dari pasar Bandungan itu berbagi kasih waginan, kamis waginan. Kamis waginan, dia muter. Nanti bulan ini ke sono, bulan ini kemana, bulan ini lah. Sekarang kebagian sini. Kesini itu bawai sayur-sayuran. Dari Bandungan. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng Suster Yohana. Ya, terima kasih Suster Yohana. Suster Yohana ini pengurus ya, Suster, selaku apa di Panti Asuhan Santo Thomas? Kami pengurus. Pengurusnya, Suster. Kepala panti atau? Kepala panti. Kepala pantinya. Ya, kita kemarin sempat saya datang ke sini dengan Romo dan teman-teman untuk lihat-lihat dan ngobrol-ngobrol lah. Sekarang kita datang lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng Suster. Oke, terima kasih ya. Jadi saya pengen tahu dulu, Suster, dulu Panti Santo Thomas ini mulainya dari kapan ya, Suster? Mulainya itu gimana kalau aku cerita agak panjang? Boleh, Suster. Oke ya, jadi gini, sejarah singkat berdirinya Santo Thomas ini, Panti Asuhan ini toh, itu saat itu kan tahun 1938 saat perang, ya. Kemudian dari situasi itu menjadikan banyak anak kehilangan tempat tinggal, ya, kehilangan orang tua maupun keluarga. Jadi banyak orang yang pergi mengungsi mencari tempat perlindungan yang aman. Pada saat itu, seperti ini suster-suster Abdi Kristus yang dulunya itu masih disebut ADSK. Oh, dulunya. Itu, dulunya. Waktu itu suster-suster yang pertama ini itu menemukan 7 anak yang kehilangan orang tua, kehilangan tempat tinggal. Jadi akhirnya kan terlantar itu ya. Oh, mulanya dari 7 anak itu terlantar dan tidak mengerti harus mencari kemana. Akhirnya lah suster yang menemukan itu. Dari ke-7 anak ini kemudian ditampung di rumah suster waktu itu. Diasuh, dididik sampai mampu berdiri. Awal-awalnya seperti itu. Kemudian 7 anak ini, 7 anak tersebut ini menjadi awal karya sosial untuk suster-suster Abdi Kristus yang disebut panti itu Panti Asuhan Taman Pamardi Santo Thomas. Ya. Kongregasi Suster AK yang sekarang ini AK ya, itu bagi anak-anak terlantar, yatim piatu yang dalam berjalan waktu tambah banyak jumlahnya yang diasuh oleh suster-suster AK waktu itu. Demi mendukung kelangsungan karya suster AK ini di bidang sosial di panti asuhan dan juga di karya suster di bidang lain itu adalah pendidikan dan juga kesehatan. Sampai sekarang ini yang kami ada itu rumah bersalin di ini satu komplek ini ya? Di satu komplek ini. Maka pada tanggal 31 Juli 1951 itu harus ada yayasan. Yayasan berdiri. Oh, berarti yayasannya dari tahun 51 itu. Iya. Sebelum itu kemudian yayasan ini disebut Yayasan Santa Maria Abdi Kristus yang waktu itu berkedudukan di Ambarawa karena zaman waktu itu. Ya. 51 itu awal-awal perang kemerdekaan ya, Suster. Ya sudah ya itu ya. 6 tahun setelah. Ya. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1961 yayasan dipindah ke Ungaran ini yang di sekarang sebelah ini, di sebelah gedung ini. Dan masih tetap berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan semangat Maria Hamba Allah yang menjadi pedoman kongregasi AK dalam menjalankan tugas perutusannya. Itu
sampai sekarang masih berlanjut berjalan dengan baik. Saat ini Panti Asuhan Taman Pamardi Santo Thomas Ungaran masih berdiri, bahkan juga memiliki 2 rumah. Dua rumah itu ini yang pertama kan, ini. Kemudian yang satu itu di Bergas. Di Bergas itu ya? Di Bergas itu termasuk besar itu. Lebih besar dari sini ya? Ya sebenarnya bukan, kalau sana itu ada aula khusus. Ya. Aulanya cukup besar itu. Ya. Itu di Bergas yang digunakan untuk tempat tinggal anak-anak kurang beruntung juga yang harus diasuh di panti. Ya ini tadi sejarah singkat berdirinya Panti Asuhan Santo Thomas sampai sekarang. Ya. Jadi kalau di sini tuh khususkan anak-anak perempuan. Sini yang perempuan. Yang di Bergas itu? Yang di Bergas itu untuk anak laki-laki. Oh, yang cowok. Ya. Di sana itu tempatnya memang khusus lingkungan itu khusus panti. Khusus panti asuhan. Bukan seperti di sini ada sekolah. Iya, kalau ini kan gabung sama sekolah. Kalau di sana itu satu rumah itu khusus untuk panti. Jadi katakan nggak ada keramaian, ya keramaiannya di jalan raya lah. Lebih tenang itu kan jalan raya ke Bandungan. Iya. Kalau sana itu ya suasananya dingin. Karena lingkungannya kan memang lingkungan hijau ya sana itu. Karena sini kan pinggir jalan. Sana itu lingkungan hijau karena di sana itu mengelola kebun. Kebun apa itu, Suster? Kebun itu yang sekarang ini yang kami tanam itu yang jelas, yang kecil-kecil itu sayur-sayuran, ada lombok, ada kacang panjang, ada terong. Jadi anak-anak berkebun juga di situ. Kalau masih ada waktu. Ya, karena gini, anak-anak sekarang ini kalau pulang sekolah itu sudah sore. Ya kan? Sekolahnya panjang ya waktunya. Betul, karena sudah kegiatan di sekolah itu kayaknya sih rumah itu nggak kebagian, tapi ada yang khusus ngurusin kebun. Oh, jadi ada pengurus kebunnya sendiri. Kami membudidayakan tanaman-tanaman seperti alpukat, itu kan ada. Alpukat, ada petai, durian, itu lumayan. Wah. Ada durian, kemudian pisang. Ya, itu yang ada di Bergas sana. Jadi kami itu bisa hasil kebun itu untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kan itu ada saat-saat panen ya. Kan bisa dijual gitu sampai dijual gitu. Ada lomboknya yang dijual. Nah, karena kan kalau lombok itu kan nggak mungkin kemakan semua ya. Tapi kalau namanya nanam sawi, nanam terong, bisa buat makan sendiri. Bisa makan sendiri. Terus kayak loncang, untuk kebutuhan sayur mayur itu untuk buat konsumsi. Baik Bergas maupun sini. Oh, sini juga ngambil dari kebun. Ya, karena kan nggak mungkin itu dikonsumsi sana semua ya. Bener. Pasti itu kalau kami ada panenan lombok itu pasti ada yang beli. Ya, siapa nih yang mau beli gitu ya? Siapa yang mau beli cabai gitu. Kalau kami panen alpukat, kami share. Ternyata kan mereka mencari alpukat itu kan banyak penggemarnya. Iya, banyak yang suka itu, Sister. Ya, makanya sekarang kami itu di sana itu kami banyak itu membudidayakan pohon alpukatnya diperbanyak. Karena itu kan juga tidak terlalu banyak tenaga ya. Nggak kayak nanam sawi setiap harus disiram. Pohon kan lebih gampang perawatan. Kalau itu pohon itu kan lebih kuat. Ya, itu seperti itu. Jadi itu panti yang panti yang di Bergas untuk lahan pertanian kebun. Tapi kalau di sini kan ini nggak ada. Iya, soalnya gabung sama sekolah, Yesus. Itu seperti itu. Kalau Suster Yohana sendiri mulai masuk ke sini tuh kapan kira-kira, Suster? Iya, aku tuh baru. Oh, baru. Ya, saya baru tahun 2021.
Oh, pas COVID itu ya berarti? Nah, betul. Gimana tuh Jadi, ceritanya, Suster? Saya tuh gini ya, saya tuh kan pensiun dari guru. Ya. Oh, tadinya guru. Nah, dari guru. COVID itu saya kan tahun 2020. Iya. Saya kan di Jakarta. Di Jakarta. Nah, lama gitu ya. 2020 saya pulang ke sini, saya masuk di SMP. SMP 1 tahun langsung saya dipindahkan di panti asuhan itu tahun 2021 sampai sekarang. Tuh. Keadaan panti waktu COVID itu gimana, Suster? Kan itu tinggi-tingginya, terus betul itu ya. Terisolasi di sini, itu gimana tuh, Suster? Tapi waktu itu gini ya, itu ya puji Tuhan, anak-anak itu termasuk taat gitu loh. Taatnya itu gini, taatnya itu nggak boleh kemana-kemana lari-lari, ya. Juga termasuk taat pakai masker, itu ya, seperti itu termasuk taat. Waktu itu kami pengurus dan anak-anak itu tidak ada yang sakit. Selama COVID tidak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit. Wah. Tidak ada yang sakit karena COVID itu nggak ada. Bahkan itu saya itu masih ke sana kemari ke pasar kemana, tapi saya nggak memikirkan nggak memikirkan takut COVID terus sakit terus mati, saya nggak berpikir itu. Pokoknya saya ya sudah kalau saya pergi-pergi itu cuma sudah saya menjaga diri aja, itu seperti itu. Dan waktu itu ya kan anak-anak itu belajarnya pakai HP itu ya. Iya. Pakai HP. Jadi kalau kami setiap mendampingi anak-anak belajar, ya sama-sama bawa HP. Ya itu memang padahal prasarananya untuk HP sendiri kan susah ya, Suster, waktu betul. Itu. Jadi terbatas lah di kala banyak yang membutuhkan tapi HP-nya cuma terbatas, itu kan gimana itu waktu itu mengatasinya, Suster? Waktu itu itulah nggak bobo. Tuhan itu mengirimkan kebaikan-kebaikan. Kami kan meskipun itu HP gampangannya wedahan itu ada yang ngasih. Dan waktu itu kami beli 4 unit. 4 unit. Iya. 4 unit itu sudah berapa tuh? 1 unit itu 22 juta. 22 jutaan. 22 juta. Kan itu juga untuk mendukung anak-anak belajar. Juga pakai itu komputer. Komputer. Jadi waktu itu kan yang gede-gede ya dari kelas 1 pun harus pakai ini kan. Tapi kan itu grup, ada ibu pengasuh itu yang membawa HP. Ya dicukupkan Tuhan ya, Suster. Iya, dicukupkan Tuhan. Terus COVID itu malah banyak orang ngirim vitamin, ngirim obat-obatan vitamin. Jadi pas COVID itu memang bantuan malah lebih banyak ya, Suster? Ada, maksud kalau kami. Kalau sama biasanya? Ndak kekurangan lah kami. Untuk makan nggak kekurangan, karena itu kami itu, Suster ini kami kirim vitamin, anak-anak harus gini. Ya anak-anak setiap pagi makan itu sudah diberi vitamin. Ya. Tapi ya selama COVID nggak ada yang kena. Nggak ada. Padahal Suster juga hitungannya keluar. Iya, saya keluar itu. Karena saya ke pasar, saya ke Bergas gitu. Karena waktu itu kan memang di Bergas juga nggak ada yang kena, Suster. Waktu itu ceritanya begini. Di Bergas itu tahun 2020 itu meluluskan, kalau nggak keliru, sebanyak anak 60, kalau nggak 65 itu lulus SMK. 65 anak? Ya, wow. Itu laki perempuan. Tapi tempatnya beda. Yang di pisah ya? Pisah itu. Lah waktu itu kan terus kami gini, ya sudah itu off dulu. Off. Tempatnya nggak dipakai dulu. Setelah mereka lulus SMK kan, anak-anak harus pulang ke saudaranya, pulang ke rumah. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada anak di sekitar sini, ada yang kerja, ada yang ini, yang macam-macam, seperti itu. Nah waktu itu saya langsung tahun 2021 itu ya saya gerak cepat, makanya untuk beresin tempat. Yang Bergas itu saya beres semua ya, sini Bergas saya beresin. Kalau belum baik, kami usahakan untuk baik. Ya, jadi saya bersih dulu. Didandani. Pokoknya dandani lah, pokoknya ya
Sekarang lain kali boleh nanti ke Bergas. Nanti kapan saya boleh. Seperti itu akhirnya ya sudah, puji Tuhan banyak yang bisa membantu. Kami kan memang kalau banyak kegiatan, misalnya yang grup-grup itu datang ke kami itu saya bawa ke Bergas. Kunjungan karena mereka tuh kalau grup itu sering orang 30, orang 20, orang 30, tergantung kegiatannya mau apa. Akhirnya kan saya bawa ke Bergas yang sana ada aula. Lebih menurut luas, saya sudah memadai untuk kegiatan seperti itu. Itu yang tahun 2021 saya memulai, saya berbenah lingkungan tempat itu selama kayaknya 1 tahun lah. Karena saya buatkan harus ada jemuran, harus berbagai macam hal gitu. Terus 1 tahun itu tahun 22 itu mulai dipakai untuk anak laki. Sampai sekarang ya saya siapin benar, sampai di sini pun juga saya siapin benar karena waktu itu ya masih ada begini yang harus diberesin supaya, maksud saya supaya layak lah, layak pakai dan anak-anak itu bisa terpenuhi apa yang dibutuhkan. Kalau sehari-hari sendiri, kalau anak-anak itu kan biasanya pasti kegiatannya kan tertata, harus jam doa, jam apa, jam makan, jam belajar dan sebagainya. Lah itu anak-anak sendiri kalau waktu yang paling mereka sukain itu apa, Suster, rata-rata? Yang paling dinanti-nantikan, misal apa, jam kosong, hiburan atau apa gitu. Kalau anak-anak itu, kalau sampai sekarang ya, itu kan memang kami sudah buat kayak rel gitu, relnya. Jadwal itu dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya itu kan 4:30 pagi anak-anak sudah bangun semua. Kami hanya sepakat bangun, tidak rame-rame kentong-kentong, tidak. Kami hanya hidupin lampu aja. Nah, kalau pagi itu kan kelihatan itu loh, terang ya. Itu sudah sepakat, kami hanya ngidupin lampu. Cuma nyalain lampu tapi nggak berisik. Enggak. Bangun kami sendiri. Supaya kebiasaan ada waktu kayak ada waktu hening lah paling enggak pagi-pagi itu. Itu seperti itu, bangun ya, siap diri ya, mandi, nanti jam 5:15 pergi gereja. Itu setiap hari. Untuk yang Katolik apa semuanya? Semuanya. Katolik semua ini sekarang posisi. Yang yang Kristen itu cuma 2. Tapi ikut ke gereja juga. Iya, ikut gereja mereka, ya sudahlah. Ya kan maunya dia masukin diri ya Bu, ngikutin aja acaranya. Enggak masalah, Suster, yang penting anak saya itu bisa terbantu sekolah, terbantu untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya sudah, kalau maunya begitu ya saya terima. Itu. Terus yang lainnya sudah ngikutin alurnya aja, ngikutin jam 5 alur. Ke gereja. Jam 5:15 harus sudah meninggalkan tempat ini, pergi gereja. Itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ke gereja. Kalau Senin sama Sabtu itu pergi ke Kapel Suster. Ya, ada 2 hari yang ke Kapel Suster. Itu seperti itu. Sudah rutinitas. Habis dari gereja langsung makan pagi. Ya sudah, itu jam sekolah ya. Tapi sekolah. Anak-anak pagi masih bisa bantu piket. Ada piketnya. Masih piket, cuci piring. Ya, harus cuci piring. Ya pokoknya itu enggak langsung berangkat gitu kan. Paling kan makan itu selesai jam 6:30 harus sudah selesai makan. Baru terus itu berangkat sekolah. Ada yang piket, bantu piket, itu baru berangkat sekolah. Karena kan ini dari TK ya. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK. Variasi banget. Jadi anak pulangnya sesuai dengan tingkatnya. Ya, paling kecil ya pulangnya. Paling kecil ya paling jam berapa tuh ya? Jam 11 tuh udah pulang. Kemudian SD. SD ada tingkatnya. SD yang kelas 1, kelas sampai kelas 6 itu sudah ada rentangan waktu sendiri. Itu yang kegiatan
Sehari-hari kalau jam anak-anak kecil sih masih bisa tidur, jam 3 bangun itu doa kerahiman. Iya, yang kemarin ikut ya Suster. Ya itu doa kerahiman. Kalau SMK nggak pernah ikut karena dia sampai di rumah itu sudah 3:30. Pulangnya soalnya telat. Ya enggak apa-apa itu memang tingkat ya. Sekolahnya itu seperti itu. Sore ya sudah, sore jam 4:30 setelah doa kerahiman, piket lingkungan, bersih-bersih. Ada yang piket di ruang makan itu nyiapin snack sama minum. Snack sama minuman. Nah, itu sore. Iya, untuk sore 4:30 itu. Makanan. Kalau ada makanan apa ya? Pisang goreng ya pisang goreng. Kalau ada makanan kecil pasti ada itu. Seadanya ya. Pasti ada. Minum kalau sore itu minumnya anak-anak itu kebanyakannya susu. Kalau pagi teh. Wah. Iya. Teh manis kan itu masih dibutuhkan anak-anak. Iya. Itu terus jam 4:30 itu kan minum sambil rekreasi. Anak kan juga cerita-cerita toh. Itu cerita-cerita sambil snack. Terus nanti 5:30 itu doa sore. Doa bareng. Doa apa ya? Doa rosario dan lain-lainnya itu sampai kadang jam 6, kadang jam 6:10 itu doa malam. Tapi yang makan. Ditunggu-tunggu anak-anak rekreasinya itu Suster mungkin. Ya, anak-anak itu gitu. Mungkin ya kan namanya kita itu kan namanya anak ya. Iya. Ya harus makan itu loh. Iya. Harus makan cepat gitu. Lapar, Iya, karena namanya anak ya udah. Hanya Tuhan itu ya murah hati mengirimkan makanan-makanan kecil itu. Wah, banyak. Pasti ada terus ya. Pasti ada, ya. Pokoknya apa yang ada itu yang anak-anak makan. Lah kalau sudah selesai makan malam, sudah kan kami kerjanya kan piketan. Yeah. Itu langsung belajar. Belajar kami tunggui. Ditungguin. Ya, belajar itu yang nunggui 3 orang. Ya kan? Coba dari TK harus nonton kan belum tahu baca, betul. Ngajari. Yang kelas 1, yang kelas 2. Lah itu kan harus diajari, dituntun. Jadi memang lebih ke yang dasar-dasar itu ya, yang ditunggoni itu ya. Iya. Kalau sudah mulai besar kalau yang sudah SM kan sudah ngerti, apalagi sudah pakai kerja komputer, pakai HP. Ya terserah mereka. Kalau SMP, SMK. Ya itu udah ngerti. Udah ngerti. Tapi kalau yang namanya anak SD ini harus pekerjaannya apa? Suster ada PR, ada tugas, ya bawa sini. Dituntun. Kami siap. Bertiga itu tiap malam pasti. Iya. Suster semua? Enggak, sama ada ibu. Ada ibu. Ada ibu itu seperti itu jam 8 malam itu kemas-kemas doa penutup. Doa malam, terus tidur. Wah. Itu seperti itu. Kalau minggu itu biasanya ngapain Suster? Kalau minggu pergi gereja. Terus setelah gereja anak-anak itu nonton TV. Rekreasinya lebih panjang. Nonton TV. Terus kalau hari Minggu itu makannya 11:30. Lebih cepat. Lebih cepat. Terus biar kan hari-harinya kan, apalagi anak-anak gede itu nggak pernah tidur ya itu. Ya sudah habis makan jam nanti 1 harus tidur ya, gitu saja. Tidur. Kan anak-anak juga kalau banyak setrika, ada yang nyuci, gitu. Kalau yang besar-besar tuh boleh keluar dari lingkungan ini apa enggak tuh Suster? Apa memang? Boleh. Kalau sudah memang mulai saya beri jatah. Ada peraturan. Mulai SMP apa? Semua saja. Tapi yang namanya TKSD kan nggak bisa. Iya, nggak mau anak-anak itu. Jadi semua memang dikasih jatah? Ada, saya beri kesempatan hari Minggu itu sampai jam 12. Harus sampai di rumah. Jam 12 siang? Dari pagi setelah gereja itu? Ya, pokoknya waktunya dari pagi sampai jam 12. Boleh keluar? Boleh.
Tapi ya jarang anak-anak yang mau ngapain gitu. Kadang-kadang anak-anak mau ngapain sih? Bingung. Suster ya, saya mau beli ini, mau beli apa, ya udahlah gitu. Pokoknya jam 12 harus sudah sampai di rumah gitu. Itu seperti itu. Kalau tantangannya sendiri suster, kalau misalnya kalau sebagai suster, sebagai kepala di sini buat ngurus anak yang cukup banyak ya, itu tantangan dari suster sendiri apa suster? Kalau saya itu, sebenarnya saya tuh suka di panti itu saya suka karena ini supaya otak saya ini nggak tumbuh. Ya kan, ini banyak anak itu mau diapain gitu kan? Saya harus berpikir, ya karena kan setiap hari begitu. Lain kalau di sekolah ya, soalnya kan ada jamnya, waktu pagi sampai jam sekolah itu kan ada batasnya. Kalau ini kan ibarat kan keluarga, iya sampai mau tidur sampai ngecek, ngurus semuanya. Itu bagi saya, kalau saya itu sih seneng. Karena ini otak ini muter terus kegiatan kegiatan. Jadi meskipun saya katakan umur itu kan nggak sesuai dengan tingkat anak ya. Betul. Nah kalau sekarang kan anak-anak usia itu kan umurnya mamanya berarti kan masih paling enggak 40 ya. 40-45. Kami yang mendampingi, kami yang suster ini sudah berumur. Tapi bagi saya itu enggak masalah. Karena kalau saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak, nih untungnya ini, untung orang tua ini. Saya dalam masa sekarang ini masih banyak beruntung tentang HP masih bisa pakai, gitu kan, untuk hal-hal yang alat-alat kayak gini nih masih bisa pakai. Nah nih, yang saya punya kamu nggak punya, yang kamu punya saya nggak punya. Nah, otomatis kalau kamu itu tentang alat-alat itu kamu lebih canggih. Kalau saya enggak, tapi masih bisa pakai gitu loh. Kalau yang saya katakan aku punya, kamu enggak punya, ya kan hal-hal sesuatu yang lama-lama itu kan positif banyak. Tapi kamu pengalamannya kan enggak, pengalamannya. Lah kamu kan enggak ngerti kan, saya gitu itu. Kayak ada tukar pengalaman dari jadi itu generasi muda dan suster. Nah itu kalau saya sih menyenangkan itu. Ya nyenengke. Ya kalau dia diceritani itu ya. Ceritanya ya, itu bedanya kamu dengan saya. Suster kami yang dampingi sudah tidak, sebenarnya wong itu kamu punya ibu, kamu punya mama itu lebih muda dari suster kok. Itu tapi bagi saya semua itu enggak masalah. Saya senang kan setiap hari itu kan berubah terus, namanya anak-anak kan bukan benda mati ya itu. Tumbuh. Iya, itu selalu berubah gitu loh. Lalu berubah ini yang bagi saya seneng. Tapi tadi kayak yang dikatakan tantangan ya. Iya, tantangan. Tantangan itu kalau sekarang ini itu begini ya. Kan ini anak-anak usia seperti ini. Nah, apa yang ada di pikiran saya itu kan banyaknya nggak sinkron, ya kan? Nah, itu anak usia sekian gitu kan. Perbedaan generasi. Nah, seperti itu sinkron, kan? Ya, kalau kami itu yang saya harapkan itu hidup berkarakter. Saya bilang sama anak-anak, kamu bisa mencari matematika 9-10, tapi untuk karakter ini yang yang paling harus susah. Dibentuk. Nah, ini yang kami harapkan itu di panti itu perubahan karakter dari tidak baik menjadi baik. Dari rumah yang jelas kami tahu rumah mereka ya, itu kami berkunjung, kami berkunjung. Jadi anak-anak itu sebelum sampai ke sini kami kunjungin dulu. Ini anak-anak di sini mayoritas kayaknya masih punya orang tua ya, Suster? Yang tidak punya orang tua itu, yang nggak punya orang tua itu ada. Maksudnya orang tua bapak ibunya sudah meninggal, itu ada. Kayaknya ada 3. Berarti mayoritas masih ada semua? Masih satu-satu ibunya. Ibunya? Ibunya itu. Seperti itu. Jadi saya tuh kalau sama anak-anak kami itu hanya mengharapkan perubahan cara hidup
dari rumahmu ke sini pasti beda sekali. Itu yang, nah tinggal mau nggak kami membantu caranya seperti ini. Itu. Jadi ya kami sih untuk mengusahakan untuk layak anak itu hidup di sini seperti yang tidak di rumah. Kan lebih baik. Kalau saya tanya, beda nggak sih di rumahmu dengan ini? Beda suster, apa bedanya coba? Ya, kan dia bisa nyebutin, bagaimana keadaan di rumah sama di sini. Nah, jadi tuntutan kami itu hanya perubahan karakter, cara hidup lebih baik dan benar. Soalnya kalau hanya mencari nilai itu kamu gampang sekali ya dapat nilainya 94, 95 ini. Lah, ini harus disinkronkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu seperti ini. Jadi kalau saya ngelihat itu sepertinya kamu itu ya itu kayaknya nggak bisa, tapi kamu punya nilai kayak gitu. Lah ini harus disinkronkan, diwujudkan dengan nilai akademik dengan perwujudan sehari-hari, terlebih karakter anaknya lebih. Karakter anak, ya. Jadi kalau suster, tantangannya berarti memang kalau beda generasi itu pasti lebih pola pikirnya kan beda. Nah, memang pola pikirnya susahnya seperti itu. Kalau anak-anak sendiri ini kan di masyarakat kalau stigma panti asuhan itu sebenarnya kan kurang enak didengar ya suster. Nah itu kalau suster untuk menanamkan sendiri ke anak-anak panti ini nggak apa-apa kamu di sini tuh dididik dengan baik, itu gimana suster? Kalau kan stigma dari masyarakat kan kalau wah anak panti gitu kan biasa kan anak panti kan kurang baik gitu. Kalau saya gini, kalau di sini dikatakan anak panti itu bukan anak nakal, memang ini bukan anak nakal, hanya karena dia anak-anak itu di rumahnya belum beruntung seperti hal ekonomi, ya itu seperti itu. Tapi di sini kan kami sudah berusaha untuk melayakkan layaknya keluarga atau hidup kita itu layaknya ya menurut kami ya seperti inilah. Nah seperti ini. Tapi kalau anak-anak itu begini, saya itu kan setelah Romo itu khotbah waktu itu tentang perutusan. Romo bilang perutusan. Diutus itu kan disuruh ke sana. Ya. Coba siapa yang mendengar khotbahnya Romo tanpa tentang apa? Dia nyambung. Coba siapa yang ngerti duluan? Gitu. Siapa yang diutus? Diutus disuruh. Kalau nggak tahu diutus gitu. Nah, gitu. Itu saya suster nih. Apa coba kamu disuruh apa? Saya kan sama ibu saya sama bapak saya itu saya disuruh ke sini. Emang kamu sadar? Iya, kenapa? Sebenarnya kalau saya di rumah, ibu itu enggak bisa nyekolahin. Enggak bisa nyekolahin. Ya, sebentar ya. Iya, enggak apa susah. Jadi kalau suster sendiri nanamkan ke ke biar anak-anak itu biar pede mungkin. Biar pede. Saya gini. Kalau kamu di misalnya kamu di sekolah, anak panti, emang saya anak panti gitu. Kan dulu pernah ada yang anak panti gitu. Nah, atau dia pulang itu nangis. Kenapa sih? Saya dibilang, kamu memang anak panti toh? Iya suster. Iya nggak usah apa. Iya nggak apa-apa. Memang harus menerima. Tidak bisa itu dielak lah katakan gitu. Terus gini kan dia itu mengatakan si teman itu bilang miskin. Nah gitu kan. Kami tak kumpulin di sini. Udah. Kalau ini memang miskin toh, kan memang anak panti miskin. Kamu yang kaya, harusnya kamu membantu kami yang miskin. Saya gituin. Jadi akhirnya dia diam saja. Si anak yang bulim itu loh. Suruh bales dengan omongan seperti itu. Nah itu. Karena anak itu tak panggil. Oh, yang bilang itu dipanggil suster. Saya bawa ke sini, saya panggil di ruangan ini, karena sama teman gitu. Oh, sekolahnya sini soalnya. Ya memang kalau anak-anak di sini itu anak belum beruntung. Ya, kamu yang beruntung dari rumah, kamu kan kaya.
kamu harusnya berani membantu anak yang miskin. Berani enggak? Ayo, gituin. Langsung disidang suster. Ya, satu sidak. Dia ya diem aja. Ya. Jadi kita jangan bangga kalau aku tuh orang kaya. Harta itu sekarang ada, besok enggak ada. Tahu nggak kamu? Kelalap api, kena bencana. Jadi jangan dibanggakan seperti itu. Saya gitu kan. Wah. Jadi kalau aku sama anak-anak, jawab aja, memang saya anak panti gitu, nggak usah takut, ngapain memang di panti, kamu suami miskin, ya miskin kok. Saya gituin, enggak. Kalau saya ini enggak masalah, anak-anak jadinya ya sudah. Jadi jangan minder, ngapain harus minder. Memang kita ini kenyataannya seperti itu. Tapi kalau saya melihat kamu di sini makannya sudah cukup. Di sana mungkin belum seperti kamu. Hampir setiap hari kamu makan telur. Sana belum tentu. Lebih terpelihara. Ya, lebih terpelihara. Toh kamu juga, mereka bayar nunda-nunda berbulan-bulan, kamu tetap sudah apa? Sudah disiplin bayar sekolah. Gitu. Itu bedanya kamu dengan kalau kamu itu dikatakan panti. Iyalah panti, ya gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder, saya gituin aja. Apa kenyataan yang ada kok. Iya. Ada tamu susah. Ada tamu. Apa yang telepon aja ya? Ya udah, gitu aja suster. Udah. Ya Pak. Di depan SD SMP Mardira. Dari pasar Bandungan itu, apa itu namanya? Kebiasaan orang-orang pasar itu kemis waginan, tahu? Tahu wagi gitu? Tahu wagi ya? Pasaran itu. Pasaran itu berbagi kasih berkat. Oh, dari pasar Bandungan. Itu berbagi kasih waginan, kamis waginan. Kamis waginan, dia muter. Nanti bulan ini ke sono, bulan ini kemana, bulan ini lah. Sekarang ke bagian sini. Sini itu membawai sayur-sayuran. Dari Bandungan. Oh, pas harinya ini ya. Harinya. Bu Cici. Itu Bu, mobil yang mau bawa sayur-sayuran sama lauk. Mobil. Udah di depan. Udah di depan. Yang tadi teleponan itu. Ya saya gini, ya Pak aku mau karena aku belum belanja. Nanti naik saat belanja kan sayang sayur-sayuran itu. Betul. Ya, jadi nanti dibagi sama sini sama bergas berarti suster. Jadi model sana itu gini. Itu kan penjual banyak ya. Iya. Itu jual tempe, itu jual ikan asin, itu jual sayuran, itu jual ubi. Jadi satu-satu kumpulin gitu itu. Oh, mereka kamis wagi mesti ngasih. Dikumpulin. Pak, ini kok macam-macam. Ya suster kan banyak. Ini yang apa? Orangnya kan banyak. Kok itu ono jajanannya juga atau Pak? Lah ini kan dia jajanannya kan jajanan pasar suster. Dibuatin 2 bungkus lah. Walah gitu. Kok ya apik mentau Pak aku gitu. Tiap kamis wagi. Setiap kamis wagi itu terus kalau yang ndak itu suster, yang toko emas itu ndak ngasih uang gitu. Ngasihnya dikumpulin. Oh. Iya, di pasar ngasihnya uang. Yang tidak, kalau yang pasar Bala kan jualannya ono pisang, ada ini itu berupa barang. Tapi kalau yang jualan ono baju, ono emas itu kasih uang pakai amplop. Ini dari nama ini atau toko ini. Pokoknya tiap kamis wagi. Tiap kamis. Dan muternya nggak cuma satu panti tapi. Enggak, muter-muter kemana-mana. Wah. Itu. Bagus banget. Waktu itu saya tuh, Pak, lihat bawa kol peranjang gini gimana? Gini loh. Itu ya, kok ya ada apa kayak gitu dulu. Apa suster seperti ini kami nggak merasa rugi karena namanya bagi berkat. Iya benar ya Pak ya. Dan nggak pandang agama ya suster? Enggak. Itu kan memang dari komunitas pasar mungkin. Komunitas pasar. Dan dibagikannya ya muter kemana-mana. Iya. Saya tuh terus pernah pagi-pagi itu padahal pintu gerbang itu masih ditutup toh. Iki kok tahu kami masih doa pagi. Kok tahu di teras itu iki kok ada terong, ada gini. Pagi-pagi itu sudah pulang dari Johar. Masih toh. Tumbuh lompat pagar. Walah, lompat pagar toh. Jadi kami juga enggak tahu siapa yang nganter ini. Enggak tahu siapa. Kok bisa Pak ini? Sama tukang kebun.
kan ngelompat sebelahnya bisa dilompatin Ustaz. Walah ya ampun, aku gitu itu. Iya. Kayak gitu tuh mereka tuh ya itu namanya menjadi berkah gitu loh. Itu ya. Ya kalau kayak di panti ini kan berkatnya tuh ada aja terus ya suster. Ya seperti itu. Nggak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai gitu. Seperti itu ya. Ya. Jadi kami tidak tidak merasa khawatir anak itu tidak bisa makan. Itu. Makanya saya sama anak-anak, inilah kemurahan Tuhan. Tuhan itu tangannya banyak. Lah kita ini terus bagaimana kita itu yang diberi berkat banyak. Nah, pokoknya kita harus bisa menggunakan segalanya yang ada, mensyukuri gitu ya. Tapi anak-anak sini tuh saya tuh waktu awal-awal itu saya itu ya gini. Kamu tuh makan apa toh? Sayur, Suster. Tak icipin tuh. Kok anyep toh? Kok anyep? Kok kamu diem aja? Ya kan Sultan ini menghargai yang masak. Tahu aku tuh, ya ampun, aku terharu. Kamu tuh masaknya apa sih? Waktu itu kan diberi piket. Ya itu Sultan bawang merah, bawang putih sama garam. Alah Gusti, kamu ngetok bumbune. Lama-lama kami tak piket, tak ini lho bumbune iki ngene. Kami tuh ngajari sampai lomba, mau 17-an lomba. Ada lomba di sini? Ada, macam-macam kami tuh. Lomba. Iki apa toh, iki bumbu apa. Kayak gitu tuh. Macam-macam. Kami ya memang ini, yang aku bilang harus ini. Harus muter. Harus muter gini. Biar enggak, ya monoton, tiap hari monoton. Ya, cuman monoton. kan tetap ada kegiatan. Iya seperti itu. Biar anak-anak enggak jenuh juga ya Suster. Sama iya. Di sini terus. Anak-anak itu ya itu tadi kalau mau pergi boleh saya gitu, pokoknya jam sekian harus nih. Kan anak-anak juga Ya itu datang Suster. ya mungkin bawa barang itu tugas gereja itu. Kalau pas 17-an di kampung itu rame. Anak-anak itu yang menuhi jalan pagi ini lomba dapat hadiah ini Tiap dapat RT ya. Terus kami juga bawa hadiah. Nah, kami kan Dua, punya. Suster. Aduh. Ya udah gini aja Suster. Lihat dulu. Ya. Di syuting dulu. iya Nanti syutingnya lewat itu aja Suster apa? Ya nggak HP apa-apa. aja. Ya. Nah, ya wis. Terima kasih banyak ini. Saya makasih Suster buat waktunya. Iya. Saya terima kasih. Buat teman-teman nanti kalau yang mau mampir ke Panti Asuhan Santo Thomas di Ungaran itu pinggir jalan. Di search di Google aja pasti keluar. Ya. Kan kemarin sudah tak ajak keliling toh. Iya, betul Suster. Cara-cara itu seperti itu. Setelah ditunggoni Suster nanti. Malah enggak. Oh iya, Bapak. Ya. Ya. Ini Suster. Terima kasih. Dengan